Halo semuanya, kali ini kita akan membuat bolen yang moist dan juga lumer. Gimana caranya? Langsung aja kita lihat tutorialnya. Pertama kita harus menyiapkan pisang raja yang benar-benar sudah matang. Cirinya ketika dipegang itu agak lembek. Lalu kita bagi dua dan kita panggang di atas teflon dengan menggunakan margarin. Kalau mau menggunakan butter supaya lebih moist, itu bisa banget. Kita panggang sampai semuanya terlumuri oleh margarin. Kira-kira seperti ini penampakannya. Sekarang kita sisihkan pisangnya, lalu sekarang kita buat adonan untuk bagian dalam bolennya nanti. Jadi bolen itu ada dua bagian ya, ada lapisan luar dan lapisan dalam. Nah sekarang kita bikin lapisan dalamnya dulu dengan cara mencampurkan terigu protein tinggi dengan margarin. Kita aduk sampai rata. Ya, ini tanpa dicampur air, jadi hanya terigu protein tinggi dan margarin saja. Kalau mau dicampur dengan butter ya atau mentega itu boleh banget, itu akan lebih moist nantinya, tapi di sini saya menggunakan full margarin. Kita aduk rata sampai terbentuk adonan seperti ini. Kemudian nanti kita bungkus dengan plastik cling wrap dan kita resting atau istirahatkan di kulkas selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini sudah jadi adonan bagian dalam atau biasa kita sebut dengan bahan B. Sekarang kita beralih ke bahan A atau kita akan membuat lapisan bolen bagian paling luar ya. Nah, di sini sudah ada tepung terigu protein tinggi dicampur dengan margarin, dicampur dengan butter atau mentega, dicampur dengan sedikit garam dan juga dicampur dengan sedikit gula halus. Untuk takarannya bisa dilihat di description box. Kita aduk-aduk terus sampai kalis. Kalau perlu bantuan mixer boleh juga dipakai biar menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Nanti akan terbentuk adonan seperti ini, kita bulatkan, lalu kita simpan lagi dan kita tutup ya supaya bagian luarnya tidak kering. Nah, ini bahan B yang sudah kita resting tadi kita keluarkan dari kulkas. Lalu sekarang saya akan memperlihatkan dua metode ya. Jadi untuk metode yang pertama, bahan A atau adonan A dan bahan B atau adonan B kita timbang dulu secara keseluruhan gramasinya berapa, lalu kita potong-potong menjadi beberapa bagian ya, bagian-bagian kecil. Nah, di sini saya akan perlihatkan caranya. Ini untuk metode yang pertama ya. Jadi bagian adonan yang sudah kita potong-potong tadi, ini untuk bagian luarnya kita gilas, lalu kita masukkan bahan B-nya, kita lipat seperti ini. Ya, untuk bahan A-nya atau lapisan luarnya kita harus giling setipis mungkin ya. Dan cara melipatnya seperti ini. Ini kalau untuk metode yang satu-satu kita timbang, satu-satu kita gilas. Kalau menurut saya metode seperti ini akan memakan waktu yang lebih lama dan juga akan menghabiskan energi yang lebih banyak. Jadi saya lebih suka menggunakan metode atau cara yang kedua. Nanti saya perlihatkan ya. Nah, setelah bahan A dan bahan B kita gilas dan kita lipat, lalu kita gilas lagi. Ini untuk lipatan yang kedua ya. Tadi lipatan yang pertama sudah kita gilas dan hasilnya seperti ini. Lalu kita lipat lagi ya, caranya seperti yang ada di video. Nah, kayak gitu. Tapi menurut saya ini kemarin saya terlalu terburu-buru dan ini menurut saya kulitnya kurang tipis ya. Kalau bisa nanti teman-teman gilas lagi setipis mungkin. Nah, ini adalah metode atau cara yang kedua. Jadi untuk bahan A-nya kita giling atau kita gilas secara keseluruhan seperti ini dengan menggunakan rolling pin ya. Jika kalian menggunakan rolling pin yang berbahan kayu, tidak usah dilapisi oleh plastik lagi. Karena saya menggunakan rolling pin berbahan stainless steel dan ini lengket ya ketika
langsung menyentuh adonannya, jadi kita lapisi dengan plastik seperti ini. Kita gilas setipis mungkin karena saya menginginkan kulit lapisan bolennya nanti itu lebih tipis ya. Tapi jangan sampai sobek juga ya, pokoknya setipis mungkin tapi tidak rentan sobek. Tapi untuk ketebalannya sendiri silahkan disesuaikan dengan preference masing-masing ya. Sekarang kita masukkan bahan B-nya di atas lapisan bahan A-nya, lalu kita lipat seperti pada video. Lipat serapih mungkin dan ikuti caranya pada video ya. Nah, kita lipat lagi kedua ujungnya. Kemudian kita gilas lagi sampai merata. Walaupun tanpa korspet, tapi nanti hasilnya akan berlapis ya. Dan kita menginginkan kulitnya ini tipis, tetapi masih terlihat lapisannya juga tetap lembab. Kita gilas lagi, ini untuk lipatan yang pertama ya. Nah, sekarang lipatan yang kedua, cara melipatnya seperti pada video. Kedua ujungnya kita lipat lagi, dan kita mulai menggilas lagi sampai tipis ya, atau ketebalannya sesuai dengan yang diinginkan. Menurut saya cara yang kedua ini lebih efektif dan juga lebih menghemat energi ya, karena lumayan juga ya kalau kita harus menggilas adonan, apalagi dalam jumlah yang banyak gitu ya kuantitasnya. Menurut saya itu akan lebih memakan banyak waktu dan juga memakan banyak energi jika kita menggunakan cara atau metode yang pertama. Jadi saya suka cara atau metode yang kedua ini. Nah, ini adonan untuk bahan A dan bahan B-nya sudah menyatu dan sudah terbentuk lapisan seperti ini. Lalu sekarang kita potong-potong menjadi beberapa bagian kecil. Lalu nanti kita akan isi dengan pisang yang sudah dipanggang tadi dengan margarin, juga diisi dengan coklat. Coklatnya boleh menggunakan coklat batangan ya, atau di sisi. Bisa juga menggunakan coklat filling atau juga pasta ya, atau selai. Tapi untuk hasil yang terbaik untuk bolen itu harusnya menggunakan coklat filling ya, supaya hasilnya lebih lebih enak dan juga tetap lumer gitu. Tapi karena saya tidak ada, jadi saya di sini menggunakan coklat batangan merek Tulip. Jadi untuk resep ini bolen yang saya buat menghasilkan 29 buah bolen ya. Tapi karena tadi saya menggunakan dua metode karena ingin memperlihatkan caranya bagaimana. Jadi untuk yang metode kedua ini menghasilkan 16 ya, 16 potong. Sisanya tadi di metode yang pertama. Tapi tidak saya perlihatkan di video ini ya. Sekarang kita di tahap pengisian ya. Untuk lapisannya sudah kita gilas ya setipis mungkin, tapi jangan terlalu tipis juga dan juga jangan terlalu tebal. Lalu kita isi dengan coklat dan juga taburan keju cheddar yang sudah diparut ya. Kemudian pisang yang kita belah menjadi dua. Lalu kita lipat. Cara melipatnya seperti di video ya. Kalau bisa yang kedua ujungnya itu digilas lagi ya. Ini saya kurang tipis kalau menurut saya. Nah, seperti ini hasilnya. Rapi dan mulus. Lalu kita lanjutkan adonan-adonan berikutnya, kita gilas sampai selesai. Nah, pada video bentuk lapisannya itu tidak beraturan ya. Kalau bisa nanti teman-teman kalau buat ukurannya itu harus persegi ya, biar lebih presisi dan juga biar lebih rapi.
Ini tangan saya tidak menggunakan sarung tangan plastik ya, tetapi tangan saya sudah bersih karena saya sudah mencucinya sebelum membuat bolen ini. Menurut saya, untuk menghasilkan bolen yang enak dan juga lembab, gunakanlah ingredients atau bahan yang untuk kulitnya bisa menggunakan lemak berbahan mentega ya atau butter. Jangan menggunakan full margarin. Tetapi bila ingin menghasilkan bolen yang lebih renyah atau lebih garing, itu bisa menggunakan full margarin. Dan untuk isiannya bisa menggunakan coklat filling terbaik ya supaya rasanya enak. Dan yang terpenting adalah dari pisangnya itu sendiri ya. Gunakanlah pisang yang benar-benar sudah matang. Biasanya untuk bolen itu sendiri menggunakan pisang raja. Nah, untuk menghasilkan bolen yang lebih moist, cara peletakan pada loyangnya itu berdempetan seperti ini ya. Lalu atasnya kita olesi dengan kuning telur. Ini saya menggunakan kuning telur saja. Tetapi bila teman-teman ingin mencampurkannya dengan sedikit minyak ataupun sedikit pewarna, silahkan saja ya. Untuk toppingnya bisa dikasih dengan meses ataupun parutan keju seperti ini. Kita panggang dengan oven suhu 170 derajat Celcius dengan lama waktu kurang lebih 50 menit atau sesuaikan dengan oven teman-teman. Nah, ini contoh bolen yang sudah jadi. Kita coba ya. Bismillah. Rasanya ini enak ya, pisangnya lembut, coklatnya juga lumer. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. See you on my next video.